Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah kalimatan tunji bihal mu'minin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul bashari wa sayyidul mursalin. Wassalli wa nusallim ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ma ba'd. Para pendengar radio kita dan para pemirsa TV Sunnah yang semoga Allah muliakan, rahimani wa rahimakumullah dan ya Allah wa iyyak. Ada hal yang harus kita tetapkan saat ini, yaitu pembahasan tentang beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para peruqyah. Materi ini sudah kita pernah sampaikan, tapi penekanan kita adalah pada kasus seseorang yang ketika diruqyah dia sadar seolah-olah tidak ada jin yang mempengaruhi orang tersebut, ya, atau orang tersebut dipijat, kemudian ditekan pada bagian-bagian tertentu di mana ditenggarai pada bagian-bagian itu. Seringkali jin ada di tempat-tempat tersebut atau pada bagian tubuh tersebut, kemudian dia merasakan sakit dengan sadar. Artinya dia tidak merasakan tidak merasakan seperti halnya orang yang terkena kesurupan, atau dengan bahasa lain tidak sadarkan diri. Karena orang yang kesurupan biasanya dia tidak sadarkan dirinya. Ini dia sadar, menyadari bacaan, tapi entah mengapa dia menangis sejadi-jadinya ketika bacaan-bacaan ayat ruqyah itu dibacakan oleh orang tersebut. Pada kasus seperti ini, orang tiba-tiba menangis ketika dibacakan Al-Quran dengan tangisan yang berbeda. Artinya tangisan berbeda ini akan beda, ya. Orang yang nangis karena dia mengerti bacaan Quran, kemudian dia khusyuk dalam membacanya, mentadaburinya, itu akan beda dengan orang yang dia itu nangis karena ada pengaruh dari sesuatu yang ada, artinya dari pengaruh-pengaruh luar yang ada. Nah, ini bisa kita tentukan, atau kita bisa analisa, atau kita bisa memberikan istilahnya kesimpulan, walaupun kesimpulan ini belum tentu benar, ya. Hipotesa seperti itulah, semacam itu, bahwa yang bersangkutan ini terkena sihir, atau terkena pelet, atau terkena gangguan-gangguan yang memang dilakukan oleh jin, tapi di luar kesurupan, di luar daripada kesurupan. Dia menangis, meronta ketika dibacakan ayat-ayat Quran, tapi dia tidak tidak merasakan, tidak sadar, ya, artinya tidak merasakan hilangnya kesadaran bahwa dia itu dalam keadaan kesurupan, tidak merasakan seperti ini. Normal saja dia menangis, tapi tangisannya seolah-olah tangisan yang benar-benar keluar dari mulut pasien tadi, bahwa dialah orang yang saat ini dalam keadaan terkena sihir, ya, seperti itu. Ini yang harus kita perhatikan. Nah, di saat seperti ini tentu peruqyah memperhatikan beberapa hal dari ayat-ayat yang harus dibacakan. Selain kemarin kita menyampaikan ayat-ayat yang harus dibacakan pasca ruqyah, ya, ada Al-Baqarah, ada Al-Imran, ada Yasin, ada Ar-Rahman dan sebagainya. Itu perlu kita perhatikan atau kita bacakan kepada orang yang terkena gangguan kesurupan. Maka pada orang yang terkena gangguan sihir, kita bacakan yang pertama surat Yunus, ya, di telinganya tentunya, ya. Surat Yunus, lebih tepatnya ayat 81 sampai 82. Ayat 81 sampai 82. Ya, lebih tepatnya itu
ayat 81 82 bunyi ayatnya, falamma alqau qala Musa ma ji'tum bihi bis-sihr, ma ji'tum bihi sihr, innallaha sayubtiluh, innallaha la yuslihu amalal mufsidin wa yuhiqqullah al-haqqa bikalimatihi walau karihal mujrimun. Nah, ini ayat ini kita bacakan, kita sampaikan atau kita bisikan ke telinga orang yang ditenggarai tadi. Dia sadar, tapi dibacakan ayat-ayat ruqyah, dia meronta, menangis menjadi-jadi. Ya, selama tidak dibuat-buat. Artinya akan beda orang yang dibuat-buat sama orang yang tidak dibuat-buat ya tangisannya dan gerakan-gerakan tubuhnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pula menetapkan bahwa hendaknya kita ini memperbaiki tauhid kita agar pengaruh sihir atau pengaruh gangguan jin terhadap diri seseorang itu tidak berdampak kecuali sedikit ya, karena kita memang menjaga tauhid, menjaga zikir, menjaga hal-hal yang memang Allah mendatangkan cinta Allah terhadap diri kita. Ayat berikutnya yang harus kita bacakan ya, itu diulang-ulang ayat tadi, yaitu surat Yunus ayat 81 sampai 82. Ayat berikutnya atau surat berikutnya adalah di dalam surat Al-A'raf ayat 117 sampai 122. Al-A'raf ayat 117 sampai 122, di mana Allah berfirman, wa auhayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun fa waqa'al haqq wa batala ma kanu ya'malun fa ghulibu hunalika wa anqalabu saghirin wa ulqiyas saharatu sajidin qalu amanna bi rabbil alamin Rabbi Musa wa Harun. Nah, ini juga patut dibacakan. Kemudian ayat atau surat berikutnya adalah surat Thaha ayat 69. Surat Thaha ayat 69 tadi, Al-A'raf 117 sampai 122, kemudian dilanjut surat Thaha ayat 69. Sebelum Al-A'raf 117 ada surat Yunus ayat 81 hingga 82. Ini saya sengaja diulang-ulang agar kita mengingatnya dan agar kita bisa mencatatnya baik-baik ya. Kemudian kita bacakan surat Thaha ayat 69 di mana firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa alqi ma fi yaminik talqafu ma sana'u innama sana'u kaidas sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Nah, ini juga penting untuk dibacakan, yaitu surat Thaha ayat 69. Bunyinya yang tadi saya bacakan ya, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidas sahir wa la yuflihus sahiru haitsu ata. Ini juga penting untuk kita bacakan kepada mereka yang terkena sihir. Kemudian kita bacakan pula yaitu ayat-ayat selain tadi, intinya tentang sihir ya. Di antaranya surat Al-Baqarah, saya lupa 100 berapa gitu ya ayatnya ya, kayaknya 110 atau berapa, wallahu ta'ala besar, nomor ayatnya saya lupa, yang bunyinya wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihra wa ma unzila ala al-malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah fayata'allamuna minhum ma yadurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq wa la bi'sa ma syaraw bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Ini
ayat atau ayat ini terdapat dalam surat Al-Baqarah juga penting untuk kita bacakan diulang-ulang kepada mereka yang terkena sihir. Jika apa yang sudah kita lakukan yaitu memilih ayat-ayat tentang sihir yang begitu banyak di dalam Al-Quran, saya berikan beberapa ayat tadi sebagai contoh ya. Tentu diharapkan peruqyah itu mengerti pembahasan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Apakah ini membahas tentang sihir ataukah tidak? Kita tekankan pembahasannya tentang sihir agar ada pengaruh yang begitu kuat dengan izin Allah ketika kita membacakan ayat-ayat sihir kepada orang yang terkena sihir. Jika setelah itu setan yang ada di dalamnya meronta, kesakitan, kepanasan atau menjerit-jerit sejadi-jadinya, kemudian mengerang itu apa bahasa gampangannya? Yang mengerang itu ya sampai kayaknya kejang-kejang gitu juga ya, dan mengancam gitu ya, suaranya di spontan keras, kemudian ya kayak menada mengancam, bahkan acap kali kita diludahi ya, peruqyah itu diludahi cua misalkan, atau ditendang atau menghardik itu mengusir ya, diusir orang tadi, maka kita bacakan ayat yaitu surat An-Nisa ayat 76 ya. Ketika kita membacakan surat An-Nisa ayat 76 tadi, kita pukul ya, tapi pukul pelan, bukan pukul beneran ya. Gitu enggak. Ya, jangan salah paham. Kita pukul pasien tadi, maksudnya pukul tuh bukan pukul pakai tenaga ya, jebret gitu, enggak, maksudnya pukul biasa yang kira-kira jin itu terhentak dengan kita membaca surat An-Nisa ayat 76 tadi. Nah, itu kita pukul atau kita tenangkan diri kita, jangan takut ya. Giliran dibentak oleh jin kemudian takut lari, ini bukan peruqyah namanya, ini lagi main-main ya, tidak dalam menolong. Berarti tauhidnya, peruqyahnya perlu diperbaiki ya, hanya karena kayak gitu takut serem suaranya, nggak boleh ya. Di saat kita sudah membacakan ayat-ayat tentang sihir dan ada kompensasi berupa jeritan-jeritan tadi, maka bacakan, kita pukul dengan pukulan perlahan, bukan pukul sekuat tenaga, bukan pukul lagi menghantam musuh, bukan ya, pukulan yang ringan. Karena kalau jin ada di dalam tubuh seseorang, ditoel juga, maksudnya ditekan sedikit juga sudah merasa kesakitan ya. Maka kita bacakan surat An-Nisa ayat 76, yaitu di mana Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76 ini, alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaidasy syaitan kana dha'ifa, inna kaidasy syaitani kana dha'ifa. Nah, ini juga harus kita perhatikan, penting agar kita bisa mengetahui tentang perkara ini. Wallahu ta'ala bishawab. Ini dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Baik, Masya Allah, syukur jazakallah khairan atas apa yang tadi disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada ya, Masya Allah, banyak sekali telah kita simak bersama ya pemirsa. Semoga bisa menjadi pencerahan buat kita ya, atau bahkan juga ini merupakan ilmu penting ya bagi kita pemirsa dan pendengar radio kita FM, dan semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita dapatkan di sore hari ini. Baiklah pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. TV Sunnah, berbagi sedekah menebar hidayah. Terima kasih pemirsa TV Sunnah dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada. Masih bersama kami ya pemirsa dan pendengar radio kita FM di rangkaian program
Hasanah Keluarga bersama guru kita Ustaz Indra Sudajat yang masih hafidhul ta'ala, semoga Allah muliakan beliau. Insyaallah pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan ya pemirsa di kesempatan sore hari ini, yang mana kita sudah masuk di sesi yang kedua, yakni sesi tanya jawab. Baiklah pemirsa, kita akan bacakan pertanyaan yang sudah masuk ya di layanan WhatsApp kami. Di sini datangnya dari Udin ya, dari wilayah sekitar Bumi Ayu. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz dan Mas penyiar ya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Amin wa alamin, ya. iyyakum. Ya, izin bertanya Ustadz, katanya apakah makhluk goib yang berupa jin atau semisalnya dapat memegang suatu benda seperti batu, tanah, atau benda-benda lainnya? Syukran atas jawabannya. Padahal Iya, bismillah. Apakah jin bisa memegang sebuah benda? Ya, tentu jawabannya bisa. Pada dimensi hidupnya, artinya dimensi hidupnya itu di alam di mana jin itu hidup. Jin itu ya membawa sesuatu yang mereka bawa. Apakah bisa memegang dan sebagainya? Bisa. Ya, karena Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Isti'adzah, di sana ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW seketika itu diberitahu oleh Jibril ada beberapa pasukan iblis, pasukan jin yang hendak menyerang Rasulullah SAW. Terus di sana dikatakan wa minhum syu'lah. Kata-kata wa minhum syu'lah, dan ada di antara mereka atau ada dari mereka yang membawa syu'lah. Syu'lah itu obor. Nah, dengan kata lain jin itu bisa memegang. Jin itu bisa membawa. Jin itu bisa mengangkut benda satu ke benda yang lainnya. Itu yang pertama. Dan ditegaskan tentang perkara ini pun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya ketika Allah menceritakan bagaimana jin Ifrit mengatakan, aku akan memindahkan singgasana Ratu Bilqis itu satu kedipan. Nah, ini juga menunjukkan bahwa mereka bisa membawa dan bisa mengangkat benda-benda tertentu. Wallahu ta'ala bishawab. Insyaallah. Baik, syukran saja atas jawaban yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM di manapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan ya bisa mewakili jawaban dari pertanyaan telah dihadirkan di kesempatan sore hari ini. Kembali kami hadirkan pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya, dari pendengar kita di sini dari Fadil ya, bisa mendengar Radio Kita FM. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, apakah kalau kita minta ruqyah bisa menolak masuk surga dan malah akan masuk neraka Ustadz? Karena saya pernah dengar dari salah satu tausiah Ustadz katanya. Padahal Ustadz. Bismillah, ini salah mengartikan ya. Tidak ada orang yang minta ruqyah kemudian masuk neraka. Ya, tidak ada hadisnya. Mungkin yang bertanya ini barangkali ngantuk atau apa ya pas mendengarkan kajiannya, wallahu ta'ala bisa, atau kurang paham, atau ustadznya salah ngomong ya. Bisa, alhamdulillah, tapi sudah dikonfirmasi dengan bertanya di sini. Mudah-mudahan saya bisa menjawabnya. Hadisnya adalah hadis Ukasyah. Ya, hadis Ukasyah, di mana hadis Ukasyah ini ketika Rasulullah SAW menyebutkan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga, diperhatikan ini ya, biar enggak salah tangkap lagi. Enggak ada orang yang minta ruqyah masuk neraka. Nah, ya, jangan salah tangkap ini, apalagi enggak akan masuk surga. Ini salah tangkap ini ya, jelas. Atau nggak tahu apa karena ustadznya memang ngantuk kemudian menyampaikannya salah kan gitu. Jadi kita harus menetapkan dulu hadis ini adalah hadis Ukasyah di saat Rasulullah menyebutkan ada 70.000 dari umatku yang akan masuk surga tanpa dihisab dan tanpa diazab.
Ya, dari 70.000 itu setiap satu orang akan membawa 70.000 lagi. Ya. Dan tentunya ini menggiurkan. Masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ya, masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini menggiurkan. Maka berdirilah Ukasyah ketika Rasulullah SAW menyebutkan hal ini. Ya, waktu ada malam di mana ada meteor, mereka berbincang-bincang juga ya. Kemudian berdiri Ukasyah, ya Rasulullah, doakan aku termasuk di dalamnya, yaitu termasuk orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Maka kata Rasulullah, engkau ya termasuk orang yang saya sebutkan tadi, kata Rasulullah. Maka Ukasyah bergembira. Berdiri sahabat yang lain dari selain Ukasyah. Ketika berdiri, ya Rasulullah, aku pun mau seperti itu, doakan aku seperti itu, mau. Maka orang yang kedua ini ditimpali oleh Rasulullah dengan ucapan, kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Kamu sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Sekarang kemudian pertanyaannya, siapakah atau bagaimanakah ciri orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab? Nah, maka Rasulullah menyebutkan kriterianya, 3 kriteria. Nah, 3 kriteria. Apa kata Rasulullah? La yastarqun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. 3 jenis manusia yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Siapa mereka kriterianya? Kata Rasulullah, la yastarqun, orang yang tidak meminta ruqyah. Bukan berarti orang yang minta ruqyah nanti nggak masuk surga dan juga akan masuk neraka. Ini salah kaprah. Ini salah tangkap. Ya, mohon maaf. Hadis tadi bicaranya tentang tidak akan tidak mengatakan tentang tidak akan masuk surga dan akan masuk neraka. Tidak. Hadis tadi menjelaskan tentang orang yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Syarat pertamanya adalah orang yang tidak meminta ruqyah. Nah, timbul pertanyaan, apa maksud dari wala yastarqun, orang yang tidak meminta ruqyah ini? Ya, timbul pertanyaan. Jadi mohon maaf kalau ada orang yang ngomong kalau kita minta ruqyah nanti nggak berkesempatan masuk surga, bahkan akan dimasukkan neraka. Ini maaf kepada semua pemirsa, kepada semua pendengar, ini salah kaprah, ini salah tangkap, ini tidak benar. Yang benar adalah ia akan hilang kesempatannya untuk masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab. Masuk surga sih masuk surga, tapi kesempatan untuk tidak dihisab dan tidak diazab hilang. Nah, cuman timbul pertanyaannya, wala yastarqun ini apa? Orang yang tidak meminta ruqyah ini maksudnya apa? Nah, ini ada 2 pandangan ulama. Ruqyah secara umum, kenapa orang yang dikit-dikit minta ruqyah, dikit-dikit minta ruqyah? Karena pada dirinya tidak ada tawakal, tidak ada usaha. Jika dimaksudkan ruqyah itu ruqyah syariah gitu. Jika yang dimaksudkan adalah ruqyah syariah, tidak dikategorikan masuk surga tanpa dihisab, tanpa diazab, karena orang itu ya tadi bisa jadi dia selalu mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Ruqyah itu zikir, ruqyah itu bacaan Quran. Kita bisa mampu melakukannya dengan sendiri. Nah, kalau memang maksudnya ke arah sana, ya. Kalau maksudnya ke arah wala yastarqun itu tidak meminta ruqyah, yaitu ruqyah yang tidak disyariatkan atau ruqyah yang ghairu syar'i, yang tidak syar'i, maka ini bisa ruqyah itu memang dibagi menjadi 2. Ruqyah yang syar'i, ruqyah yang tidak syar'i. Ruqyah yang tidak syar'i itu pakai jampe-jampe, kemudian pulang hanya tidak di ruqyah, ruqyahnya jarak jauh, ya. Kan ada musim ruqyah jarak jauh ini, ya.
Nah, itu bukan ruqyah syar'i itu. Itu ruqyah-ruqyahan. Nggak bener, ruqyah itu datang orangnya, orang yang meruqyahnya juga datang. Tidak jarak jauh. Ya, cuman datang bawa botol, kemudian dibacakan air ruqyah sana. Pergi ruqyah dia dengan ini, atau nanti saya garap dari sini, misalkan orangnya ada di misalkan di Jawa. Ya di kota Cirebon, sementara ustadznya ada di Brebes misalkan. Sini saya garap dari Brebes biar kamu hilang pengaruh jinnya. Nah, ini ruqyah yang nggak syar'i kayak gini. Yang jelas menghilangkan nilai tauhid, ya. Tentu kalau ruqyah yang tidak syar'i, ya tidak kesempatan masuk surga, ya. Kalau kita pahami dari hadis ini, kalau orang melakukan ruqyah yang tidak syar'i, pastinya dia tidak punya kesempatan masuk surga. Ya. Karena dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi makanya dari itu saya lebih condong memahaminya bahwa walayastarkun itu orang-orang yang minta ruqyah tapi dia nggak mau meruqyah diri sendiri, begitu. Wallahualam bissawab. Baik, syukur Ustaz, jazakallahu khairan atas apa yang telah disampaikan. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar radio kita FM dimanapun Anda berada, semoga apa yang telah disampaikan bisa mewakili jawaban dari pertanyaan yang telah dihadirkan kesempatan sore hari ini. Mungkin kita kembali hadirkan ya pertanyaan terakhir pemirsa di sore hari ini. Di sini datangnya dari pendengar kita yang tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah keberhasilan meruqyah bergantung kepada ketakwaan daripada sang peruqyah tersebut, Ustaz, kepada Allah? Fadal, Ustaz. Ya, bismillah. Masalah keberhasilan ruqyah itu kembali kepada ketetapan Allah, ya. Takdir Allah, tapi kita perlu tahu ruqyah itu kata para ulama kita, di antaranya Al-Imam Ibnu Taimiyah, menyatakan bagaikan pedang, ya, yang dibawa oleh seseorang. Jika pedangnya tumpul, ya nggak bisa nebas, nggak bisa membuat orang itu terkapar, kan gitu. Kalau pedangnya tajam, ternyata yang ditebasnya adalah beton, besi, ya pedangnya yang rusak. Nah, jadi kalau keampuhan ruqyah itu bukan semata-mata peruqyahnya, bisa jadi orang yang terkena jinnya ini bermasalah dari sisi apa? Banyak hal, kedekatan dia kepada Allah, kemudian dia membeli jin, ya. Ada orang-orang yang dia kemasukan jin karena membeli jin, ya. Itu sudah dijelaskan juga di dalam Al-Quran tentang masalah yang seperti ini, ya. Jadi bukan karena peruqyahnya saja, bisa jadi faktor yang diruqyahnya, kemudian jauhnya dari tauhid, ya, kemudian jauhnya dari sholat, jauhnya dari baca Al-Quran, jauhnya dari zikir, banyak menuduh orang, banyak bersuudzon sama orang. Ini hal-hal yang seperti ini yang mempersulit ruqyah itu ampuh, ya. Keampuhan ruqyah itu tidak mengena kepada diri seseorang, sehingga orang yang diruqyah nggak sembuh-sembuh, mungkin karena dirinya. Apakah kemudian keampuhan ruqyah itu juga dikaitkan dengan ketakwaan peruqyahnya? Bisa jadi, ya, bisa jadi. Karena bisa jadi juga pedang yang dimaksud adalah peruqyahnya. Jika pedangnya tajam, maka akan bisa memenggal. Tapi jika pedangnya tajam yang dipenggalnya adalah kumpulan beton dan besi, ya nggak mungkin, kan gitu. Nah, maka dari itu lihat di antara keduanya. Kalau peruqyahnya sudah bertakwa dan dia adalah orang yang mengerti betul tentang bagaimana tata cara meruqyah, kemudian dia yang terkenal dengan waraknya, terkenal dengan keimanannya, terkenal dengan agamanya yang begitu kuat, adabnya yang begitu mulia, akhlaknya juga terpuji, kemudian meruqyah ternyata nggak berhasil. Selain itu sudah ditetapkan oleh Allah takdirnya, bisa jadi kurang istighfar, bisa jadi si yang diruqyahnya ini memang bongkahan baja, ya, bongkahan baja yang nggak bisa ditebas pakai pedang. Nah, sebaliknya
Sebaliknya, yang jika ternyata yang meruqyahnya itu ngasal-asalan kan gitu, dan dari sisi akidah nggak bener, yang penting bisa ngaji kan gitu. Nah, bisa jadi dia penyebabnya. Ternyata orang yang diruqyahnya tuh orang yang soleh, orang yang rajin sholat, taat beribadah, taat ngaji, taat sedekah, tapi dia susah diruqyahnya. Bisa jadi peruqyahnya yang kurang handal. Bagaimana kalau kedua-duanya bagus, baik, soleh gitu kan? Baik. Nah, ini kembali kepada dosa-dosa mereka. Ada dosa yang menyebabkan mereka tidak segera sembuh dan tidak segera diberikan anugerah untuk menyembuhkan. Jadi masing-masing bertaubat. Wallahu ta'ala misal. Allah. Ya, taib, syukur saja karena atas apa yang telah disampaikan kesempatan sore hari ini. Dan demikian ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM dimanapun Anda berada, rangkaian program Khasanah Keluarga ya, kajian bersama Muslim bersama guru kita Ustaz Indra Sudarja Messi. Semoga Allah mudahkan kita juga ya pemirsa dan pendengar Radio Kita FM untuk mengamalkan dari apa yang telah kita dapatkan kesempatan sore hari ini. Dan nampaknya juga waktu membatasi perjumpaan kita pemirsa di sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya yang sudah setia dan stay tune di frekuensi kita 94,3 FM, dan kami juga mohon maaf apabila ada kesalahan yang kurang berkenan di hati pemirsa dan pendengar Radio Kita FM ya. Kami ucapkan mohon maaf ya dengan sebesar-besarnya pemirsa, dan pada akhirnya saya dan juga Ustaz pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan maka kita akhiri perjumpaan kita kesempatan sore hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.